SNM belum rezeki. Iya, belum rezekinya di SNM. SBM tadi Belum rezeki juga. terus akhirnya Iya, ini lewat jalur ujian tulis mandiri. Terus Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, tahu nggak sih kamu? Ya itu. Pokoknya sekitaran Solo lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rizky Apresiasi YouTube Channel. Masya Allah. Masya Allah. Kali ini aku ingin mengisi playlist diskusiku, ngobrol-ngobrol biasa santai kan bersama kakak kelasku dulu waktu SMA. Ya kan Mbak? Betul. Ya? Sekarang menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Jawa Tengah. Iya, betul. Nanti Kenapa? nanti aja. Oke, jadi sebelum kita memulai diskusinya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kalian yang mendengarkan video ini dan kami yang berdiskusi mendapatkan satu kebaikan dalam menuntut ilmu. Amin. Oke. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan dan mari kita mulai ngobrol-ngobrolnya, diskusi. Oke, Mbak, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Seperti yang Anda lihat, sebenarnya gimana? Baik-baik saja. Baik-baik aja. Terus, oke, yang selanjutnya adalah perkenalan dulu Mbak. Mungkin nama, terus dari universitas mana, jurusan dan fakultas, serta angkatannya tahun berapa? Oke, kenalin semuanya. Nama aku Rizka Putri Margarani, Prodi D3 Manajemen Administrasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Aku angkatan 2018. Siap. Panggilnya siapa Mbak? Rizka. Terus Mbak, berarti sekarang menjadi mahasiswi dari Universitas 11 Maret, tapi biasa disebut UNS. Biasanya teman-teman tuh nyeranya UNS tuh Universitas Negeri Solo gitu, padahal Universitas 11 Maret. Tapi UNS aja gitu lah. UNS aja, iya. Siap. Ya, berarti apa Mbak? D3? Iya, D3 aku, D3. D3 Manajemen Administrasi. Mbak dulu waktu SMA pernah ikut SNMPTN nggak Mbak? Pernah tuh. SNMPTN, PMDK, terus ujian tulisnya, SBMPTN pun aku semuanya ikut. Jadi dari awal sampai ujung-ujungnya puncaknya tuh aku ikut, kecuali yang kayak seleksi mandiri aku nggak ikut. Gitu. Dan aku masuk jurusan ini pun aku juga ujian tulis mandiri gitu. Tapi beda sama seleksi mandiri, beda. Bedanya di apa Mbak? Di beda jalur seleksinya beda. Terus nanti pun kan kalau seleksi mandiri tuh ada uang pangkalnya atau SPI-nya. Kalau punya aku nggak, aku bayar UKT aja, nggak ada uang pangkal atau SPI-nya gitu. Jadi di UNS itu seleksi mandirinya beda dengan yang lain? Beda, maksudnya seleksi mandiri kan ada beberapa jalur tuh. Ada kayak PMDK pakai nilai raport, terus ada jalur tulis mandiri yang aku itu daftarin, terus ada yang seleksi mandiri gitu. Kalau yang PMDK sama ujian tulis mandiri itu buat D3. Kalau seleksi mandiri kan bisa S1, bisa D3 gitu. Dan itu pun jalurnya juga beda-beda masuknya. Gitu. Ya, jadi gitu. Mbak, makanan favorit di Solo, makanan khas dari Solo apa Mbak? Makanan khasnya Solo tuh apa ya? Apa ya? Kalau ada selat atau timlo gitu. Timlo beda, tapi beda, ada selat, ada timlo gitu. Asing nggak sih dengernya? Aku baru denger ini pertama. Iya, aku yang dulu di situ tuh apa sih timlo, kayak apa sih? Terus waktu nyoba
ya enak, Apa kayak sih Mbak isi? sop, semacam kayak sop, terus ada telurnya, ada rumput lautnya, gitu, iya beneran. Terus telurnya tuh ada yang telur yang udah dipotong di dadar gitu loh, digoreng. Terus ada yang kayak direbus, ada macam-macam. Terus ada ayamnya juga, semacam kayak sop gitu. Sayurnya juga bening gitu kuahnya. Cobain deh, wajib coba, enak banget. Nanti besok aku kalau ke Solo mau coba. Langsung ya. Kalau dari stasiun Purwasari, Mbak tahu nggak stasiun Purwasari Solo? Pernah denger tapi aku nggak tahu stasiunnya tuh di mana. Sumpah, soalnya aku tuh di Solo tuh jarang banget gitu loh main ke tempat wisatanya. Aku tuh jarang. Aku tuh anak kosan gitu. Sama teman-teman juga. Jarang keluar ya, Mbak? Jarang. Soalnya teman-teman deketku ya, itu kan teman-temanku rumahnya Solo Raya. Jadi ada yang di Sukoharjo, Klaten, Karanganyar. Itu yang teman-teman deketku ya. Jadi maksudnya aku kalau main sama mereka dan mereka setiap weekend tuh selalu pulang. Jadi kok aku di kos sendirian gitu loh. Ya nggak sendirian, masih ada teman kos lain. Cuma kalau mau main-main kan nggak ada mereka gitu. Ya udah aku di kosan ngapain, beraktivitas, menyibukkan diri gitu. Kalau nggak ya enjoy apa rebahan gitu. Pokoknya yang nenangin diri lah. Kan weekdays kita beraktivitas ketemu orang banyak kan capek pastinya. Kita butuh waktu buat sendiri. Biasanya aku gitu. Di kos pun aku juga udah ngerasa enjoy gitu sih. Sama ada mbak-mbak kos sama teman-teman kos kan juga paling kita ngobrol-ngobrol santai gitu, curhat-curhat biasa kan cewek-cewek gitu. Gitu sih. Siap, jadi gitu. Terus Mbak nanti kalau Mbak pengen tahu tentang Rizky, mungkin tentang apa ya, mungkin perkuliahannya Rizky atau dan lain sebagainya, boleh tanya. Mbak udah tahu kan aku kuliah di mana? Tahu UNY kan, Universitas Negeri Yogyakarta. Prodi apa sih? Pendidikan Bahasa Daerah. Kamu kenapa tertarik untuk mendaftar itu? Hah? Mendaftar itu pendidikan bahasa daerah. Oke. Kenapa tertarik? Ya. Karena ada sesuatu yang menarik aku. Nggak tahu apa itu. Tahu. Jadi kalau ditanya kenapa sih pilihnya pendidikan bahasa daerah, ya karena aku nyaman. Emang passion kamu di situ gitu. Insya Allah, amin. Amin. Iya sih, kayak anak daerah banget, maksudnya anak yang sopan gitu loh. Amin. Amin. Ya. Gitu sih. Terus Mbak Rizka berarti udah 2 tahun di Solo ya, Mbak? Iya, 2 tahun. Harusnya 3 tahun, tapi karena ada pandemi ini ya gimana lagi. Oke Mbak, kalau menurutnya Mbak Rizka cuaca iklim di sekitaran kampusnya Mbak Rizka gimana, Mbak? Panas. Panas. Ya kayak di rumah cuma lebih panas sini sih. Kalau di situ ya termasuk panas gitu. Tapi kalau pengen yang kayak iklim atau hawa yang lebih sejuk, itu bisa main ke Tawangmangu, sampingnya Solo, di Karanganyar gitu. Jadi kayak lebih ke puncak gitu. Tahu Candi Cetong? Pernah denger. Nah, itu tempatnya di Karanganyar juga di Tawangmangu situ. Biasanya kan kalau teman-teman yang muncak ke Lawu gitu, naik gunung ke Lawu kan biasanya via Cetol gitu, via itu. Nah, lewatnya situ. Walaupun aku nggak pernah ya, maksudnya nggak pernah naik gunung, tapi denger dari teman-teman. Pernahnya ke Candi Cetolnya gitu. Ini dengar dari teman-teman. Oke, terus ya Mbak, bahas masa lalu. Waduh. Iya. Apa nih? Enggak, masih tetap tentang apa ya? Seputar perkuliahan sih. Bukan yang macam-macam. Gimana? Oh iya, Mbak dulu kan pernah lolos apa ya? Losdol. Losdol. Enggak sih Mbak. Kan dulu SMA daftar ke SNMPTN nih Mbak. Pernah. Pilihan pertamanya kemana Mbak? Dulu aku Undip kayaknya. Terus yang kedua? Aku malu. Kenapa Mbak? Yang kedua UB. Oke. Maksudnya kayak yang aku inginin tuh tinggi-tinggi gitu loh. Tuh. Terus yang ketiganya PN Veteran Jawa Timur. 3? Iya kan ada 3. SNMPTN.
Salah kali. Salah. Salah. Jadi gimana? SBMPTN itu kayaknya yang aku maksud tadi, yang aku ngomongin tadi tuh SBMPTN kayaknya. Oke. Jadi kalau yang SN Sorry. Kalau SNMPTN ya itu sih Undip. Nah, terus yang kedua? Apa yang kedua? Undip juga. Lupa. Tapi pokoknya Undip deh, seingetku Undip. Soalnya udah 2 tahun yang lalu nggak sih, udah lama ya Allah. Pikun emang ya Allah. Oke. Maafin. Terus jadi SNM belum rezeki. Iya, belum rezekinya di SNM. SBM tadi Belum rezeki juga. terus akhirnya Iya, ini lewat jalur ujian tulis mandiri di UNS tercinta. Mbak, dulu kenapa sih Mbak kok bisa milihnya Undip pas SNM? Emang pengen aja, kan dulu pernah tuh seangkatanku dari SMA kan ada kunjungan kampus, ya kan? Dulu kan aku di Undip, seangkatanku kamu di UB, ya. Ya. Oh iya deh, Ya, lupa dia. Oh iya, Nah, bener. aku di UB terus emang dari awal tuh sebelumnya tertarik gitu loh di Undip gitu. Terus habis itu terus tambah kunjungan ke situ, tahu lingkungan sekitarnya Undip gimana, maksudnya kampusnya ya. Tuh pengen gitu di situ juga kan ada apa ya? Termasuk 10 besar universitas gitu loh terbaik di Indonesia gitu. Jadi pengen di situ, terus ada prodi yang aku pengenin tuh ada di situ juga. Walaupun di lain tuh juga ada sebenarnya, cuma aku pengennya di situ. Pengennya di situ. Emang kalau udah pengen tuh susah diatur. Iya bener. Ngelawan ego tuh susah banget. Apalagi masih anak SMA ya, pikirannya tuh masih ya. Lah. Ya gimana ya? Aku masih dari akunya kayak masih belum bisa berpikir yang rasional gitu loh. Masih pengen gitu sih. Oke, jadi ada hikmah pembelajaran nggak Mbak dari kegagalannya Mbak? Ada banget. Jadi gagal, bukan gagal sih, belum rezeki SNM, SBM, apa Mbak? Hikmahnya ya, kalau aku ya dari sekarang posisiku di sini, di prodiku ini, di kampusku yang ini banyak banget hikmah yang aku ambil. Masya Allah. Seumpamanya kayak jurusan dulu aku tuh waktu SNMPTN, SBMPTN aku memilih jurusan IPA dan itu teknik gitu loh. Teknik. Dan aku sendiri sebenarnya menyadari kalau aku tuh tidak terlalu suka, bisa dibilang tidak terlalu suka atau tidak terlalu menguasai di pelajaran hitungan gitu loh. Jadi tapi aku kekeh banget harus di teknik gitu kan. Ya alhamdulillah hikmahnya aku sekarang di jurusan IPS dan aku lebih enjoy buat mempelajarinya. Jadi kayak ilmu yang aku dapetin tuh nggak cuma masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri gitu. Jadi kayak bisa aku aplikasiin untuk kehidupanku setelah menjadi mahasiswa ini. Itu sih, terus ada mungkin dari faktor lingkungan juga, faktor biaya di kampus, di kehidupan perkuliahan, maksudnya kita kalau di Solo kan terkenal murah ya. Jadi ya agak membantu aku sendiri gitu. Oke, siap. Oh ya Mbak, kalau hati berpengaruh nggak Mbak? Wih. Enggak, maksudnya dalam pemilihan jurusan. Berpengaruh sih, Selain hati dan pikiran ya. Apa ya? Kayak hati tuh kayaknya ya emang di sini deh, aku pengen di sini. Kayaknya aku ntar bisa ngikutin pelajarannya, kuliahnya di sini, di jurusan ini gitu. Itu kan juga hati kayak ya di sini, coba di sini gitu. Kayak hati juga berpengaruh dalam jurusan. Tuh jadi buat teman-teman ya harus mantepin dulu lah ya. Kamu gitu nggak? Ya, terus Oke, terus Mbak, aku lupa tanya apa. Saya kira lupa apa? Enggak. Mbak di kampus disambil kerja nggak Mbak? Enggak, aku enggak. Enggak, karena kalau mau kerja pun kayaknya susah mengatur waktu akunya nanti. Ya. Terus selain itu faktor apa lagi nih? Aku kan juga ikut himpunan, jadi kayak susah buat
bagi waktunya. Kalau aku sendiri ya, sebenarnya ada temenku juga yang kuliah, ikut himpunan, terus dia pun juga kerja ada. Masya Allah. Dan tapi kalau aku sendiri, kayaknya aku belum bisa deh kalau ngikutin jejaknya dia. Soalnya emang dia mungkin punya planning sendiri, rencana sendiri kan, setiap orang beda-beda planningnya gitu sih. Jadi, Tapi untuk aku masih belum gitu. jadi masih Kerja. belum. Oke Mbak, terus dari rumah ke Solo naik apa Mbak? Aku biasanya naik bis. Ah. Aku awal-awal tuh naik bis. Terus tapi setelah ada barengannya, teman sekos, adik kelas, temenmu juga paling ya, mungkin kamu kenal. Nah, itu kita naik motor bareng-bareng sama teman-teman dari Bojonegoro, dari kota, dari Wah, teman-teman SMA lain. touring ya? Iya, bener. Touring berboncengan gitu sama teman-teman yang lain. Terus Gitu. Seru Siapa yang gitu. temenku? Yulanda, kenal nggak sih? iya, iya. Ya kenal. Tuh sekosku juga, Jurusan? dia teknik informatika kayaknya, TI gitu. Siap. Jadi, oke. Mbak ada yang mau ditanya lagi Mbak? Kayak kamu ikut Apa? di UKM apa gitu? Sibuk apa kamu di ini kuliah di kampus? Aku sibuk nggak ngomongin. Enggak. Aku di kampus tuh ikut 3 UKM. Anak UKM. Gimana? Ikut apa aja? Kalau di tingkat univ ada 2, kalau tingkat fakultas ada 1. Apa aja tuh? Kalau di univ itu ada yang aku ikut UKM yang namanya koperasi mahasiswa. Tahu Kopma nggak sih? Ah, Iya, bener. Kopanya UNJ, terus Iya. aku ikut pramukanya UNJ. Selalu anak pramuka ya? Dari kapan kamu anak pramuka? Dari dulu kelas 4 SD. Aduh, setia banget ya Anda. Udah nyaman soalnya. Asik. Susah ya kalau udah nyaman tuh kita mau berpaling tuh susah. Emang bener Mbak? Ya bener. Bener kan? Kalau kita udah nyaman tuh kayak susah ya. Ya susah. Tidak apa-apa lah, asal positif kan nggak apa-apa diikutin. Terus yang satu UKM fakultas tuh kayak UKM Rohis. Oh. Jadi itu sih. Apa gitu Mbak? Terus sibuknya itu selain ikut UKM Oh sama enggak ini. apa ya? Aku Kalau ke YouTube kan baru-baru akhirnya ini. nggak apa-apa, termasuk kan. Yang penting produktif gitu kan. Waduh. Bener. Terus gimana sama teman-teman kamu di sana? Maksudnya lingkungan di sana kamu bisa adaptasi apa gimana menurut kamu? Aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Nanti aku juga bisa beradaptasi dengan lingkungan dan situasi di sekitar kampusnya. Asik. Kalau- Teman-temannya aman ya? Aman ya aman. Maksudnya, ya ada yang baik dan ada yang Iya, buruk. Jadi kayak- tergantung kitanya ya memilih temannya. Betul. Terus kita bisa memposisikan diri kita di tempat tersebut gitu. Masya Allah. Terus buat itu biaya hidupnya, terus apa gaya hidup kamu, terus makannya gimana, terus mungkin jalan-jalan terus kan Jogja tuh terkenal itu ini enggak sih? Apa Mbak? Kota apa ya? Kota apa? Kita belajar. Tapi maksudnya banyak banget tuh loh wisatawan. wisatawan ke sana gitu. Iya. Jogja. Kalau tentang mungkin tadi bab uang ya Mbak? Bukan? Iya, Bab uang. ya, bab uang mungkin Rizky sebisa mungkin memanage uang Rizky seminim mungkin. Asik. Ya. Sip. Kalaupun masak cuma masak nasi. Oh iya. Terus nanti lauknya beli. Terus Iya. itu sih kalau apalagi ya mungkin kayak jalan-jalan pun paling cuma ke Malioboro. Kalau pengen ke pantai, pengen ke dataran tinggi gitu, Rizky paling nebeng temennya Rizky yang rumahnya deket tempat wisata itu. Jadi tidur di situ gitu. Di rumah temennya Rizky. Enak ya. Jadi teman-teman kamu itu nggak sih dari banyak seluruh Indonesia apa biasanya kan kalau aku ya dari prodiku sendiri tuh banyak banget yang rumahnya Solo Raya. Oh. Jadi sekitaran Solo gitu. Jadi kalau sama teman-teman yang rumahnya jauh-jauh tuh jarang banget. Kebanyakan mayoritas tuh Solo Raya. Kalau kamu? Berarti ini jurusan? Jurusan kok? Ya. Teman-temanmu sekelas gitu loh? Oh, sekelas. Jurusan ya? Kalau teman-teman punya Rizky sekelas jurusan itu Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Jogja. Berarti Ya, random ya? random. Maksudnya? Solo Raya itu apa ini? Solo Raya tuh termasuk Solonya sendiri, terus Karanganyar, Oh. Sukoharjo, Klaten, Boyolali, tahu nggak sih kamu?
Ya itu, pokoknya sekitaran Solo lah. Oh kalian itu Selera ya? Iya termasuk Selera ya. Aku jadi baru tahu. Padahal Jogja Deket, padahal Jogja iya. kalian lebih deket. Iya benar. Gitu sih. Apalagi ya? Udah sih. Oh iya. Lupaan, astagfirullah. Apaan? Enggak. Mbak Rizka punya Instagram nggak, Mbak? Punya. Nama Instagramnya apa, Mbak? Rizka PM. Double A, RISCHA APM. Ntar ditulis gimana gitu di sini. Oke, jadi itu. Oh ya, berarti Mbak tadi kan jurusan Manajemen administrasi, ya. Jadi nanti buat teman-teman yang pengen masuk ke UNS jurusan manajemen administrasi P3, nanti akan ada video terpisah mengenai pembahasan jurusan tersebut, dan mungkin ada sedikit tips, bukan tips sih, kayak pengenalan tentang seleksi mandirinya UNS, ya kan, Mbak? Ujian tulis mandirinya UNS. Oke, siap. Jadi itu. Jadi teman-teman jangan berhenti bersyukur, Masya Allah. Iya betul banget, jangan berhenti bersyukur. Setiap hari, setiap detik. Oke Mbak, pertanyaan terakhir. Berikan motivasi untuk mungkin viewer, calon maba atau apapun itulah, berupa motivasi. Ya itu sih yang tadi dikatakan sama Ripski, jangan lupa untuk bersyukur. Soalnya apapun hal, kalau kita syukuri tuh kita bawaannya tuh aman, nyaman gitu loh. Jadi kayak udah hidup tuh cukup, maksudnya jangan perlu nggak harus muluk-muluk gitu loh. Kalau kita bersyukur ya, kalau kita selalu bersyukur. Terus motivasinya buat maba nih, semangat ya walaupun kayak pandemi gini. Sebentar lagi UTBK nggak sih? Apa udah UTBK. Ya semoga hasilnya sesuai apa yang kalian usahain, yang kalian harapkan, amin. Kalau emang rezekinya ya alhamdulillah, kalau emang belum rezekinya, insya Allah masih ada jalan-jalan lain yang bisa menjadikan kamu jadi orang yang sukses, amin. Terus sih apalagi ya, Rips? Udah. Terus sih. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih banget buat Mbak Rizka yang sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Sudah berbagi ilmu di sini, curhat. Oh iya, udah berapa? Aku nge-request Mbak Rizka ini udah 2 bulan lebih ya? Iya lebih ya. Maafin ya baru sekarang dong kesampaian, ya Allah. Enggak sih, jadi masih ada banyak list narasumber yang masih kepending. Top. Banyak ya? Banyak sih, tapi kami emang kayak Mbak Rizka gitu masih belum bisa hadir ya. Bisanya sekarang, alhamdulillah dipertemukan kita. Oke. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang baru mampir, silahkan di subscribe. Enggak apa-apa. Yang penting kalian sudah mendapatkan ilmu dari channel ini, dan semoga dari video-video yang sebelumnya tentang diskusi dan mungkin video ini memberikan motivasi. Amin. Pokoknya kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa tanyakan ke Mbak Rizka, DM Mbak Rizka tentang ujian tulis mandiri. Siap. Terima kasih buat teman-teman, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.